Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini kami akan melaksanakan sesi tanya jawab yang diberikan pertanyaan itu dari para penonton sekalian, yang kemudian akan kami jawab. Yaitu kami di sini ialah saya Firdaus Al-Kamil dan juga teman sebangku saya itu siapa? Adam Hablu. Dan di sini kami membahas tadi kami membahas tentang ilmu mantik. Oke. Dan langsung saja kita ke pembahasan. Dan sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Siti Nurlela. Apa yang dimaksud dengan fasal? Fasal itu ketika kita ingin menjelaskan hakikat sesuatu, maka setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama itu ialah jins, J-I-N-S atau jenis, sesuatu yang ingin kita jelaskan hakikatnya itu. Kemudian yang kedua itu adalah fashl, F-A-S-H-L atau pemisah antara sesuatu yang ingin kita ketahui itu dengan sesuatu yang lain. Kemudian kaidah ini sangat masuk akal. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memahami hakikat sesuatu dengan tepat dan benar kecuali setelah kita mengetahui jenis sesuatu yang kita ingin pahami hakikatnya itu, sekaligus kata pemisah yang membedakan antara sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Jadi itulah yang dimaksud dengan fasal. Kemudian yang kedua ada dari Reni. Apa fungsi jins? J-I-N-S, fungsi jins. J-I-N-S, fungsinya itu sesuai dengan arti harfiahnya kan tadi kan. Ya. Fungsinya itu yaitu menjelaskan sesuatu jenis. Iya, menjelaskan sesuatu jenis ya. Ya itu sih fungsinya mah. Kemudian yang ketiga itu apa ini? Apa fungsi kuliat khomsah? Jadi fungsi kuliat khomsah itu ialah melengkapi esensi sesuatu sekaligus membedakan sesuatu tersebut dengan sesuatu yang lainnya, seperti membedakan si A dengan si B. Jadi itu fungsinya khuliyat khamsah. Yang kemudian yang keempat itu apa itu? Pertanyaan dari Hadiah Nur Afifah. Coba jelaskan pengertian fasal, katanya itu. Oh tadi mah dimaksud ya. Pengertian fasal katanya. Jadi fasal ialah khuli yang diberlakukan bagi banyak individu yang hakikatnya sama dan ia berfungsi untuk menjawab pertanyaan. Yaitu ada dalam dia itu apa dalam substansinya. Maksud lebih jelasnya itu fasal itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang berusaha
untuk memperjelas esensi sesuatu tersebut, sekaligus menerangkan unsur pembeda antara sesuatu itu ya dengan sesuatu yang lain, antara si A dan si B itu. Kemudian itu pengertiannya. Kemudian ini pertanyaan dari siapa ini? Nonem. Oke. Tadi itu kata si Nonem kayak gini. Apa yang dimaksud dengan jins? Tadi dimaksud dengan jins. Tadi apa? Adalah apa yang dimaksud dengan jins? Jins. Dalam buku Miyar Ghazali menjelaskan bahwa jins itu ialah kulli mafhum yang bersifat universal, yang diberlakukan bagi individu yang banyak, yang berbeda hakikatnya dan zatnya, dan ia berfungsi untuk menjawab pertanyaan apa dia. Itu di dalam buku itu ada di halaman ke-47 kalau nggak salah. Lebih jelasnya itu jins itu ialah mafhum dari suatu lafaz kulli yang diberlakukan bagi banyak individu, dan masing-masing dari individu itu tercakup oleh lafaz kulli yang memiliki esensi atau hakikat yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan jins. Oke. Kemudian soal dari Fajar Hidayat. Dari si Fajar Hidayat. Nah, kemudian kata si Fajar Hidayatnya apa ini? Berikan contoh tentang JINS atau jins. Jadi apa contohnya itu? Kata yang mudah dan sering diulang-ulang ialah kata hewan. Hewan. Kata tersebut itu kulli karena ia berlaku bagi banyak individu. Di bawahnya ada kuda, singa, sapi, kambing, jerapah, dan tentunya itu manusia juga ya. Dan tentunya manusia. Semuanya itu disebut hewan, tapi esensi mereka itu berbeda-beda. Esensi singa berbeda dengan esensi kuda, kemudian kuda berbeda dengan hewan lainnya, sapi gitu, atau kerbau atau kucing. Kemudian banyak lah pokoknya, dan berbeda dengan esensi manusia. Dan esensi manusia juga tentunya berbeda dengan hewan-hewan lainnya, tapi semuanya itu disebut sebagai hewan. Hewan. Dengan demikian hewan tersebut termasuk ke dalam JINS atau jins karena jins. Ya maka dalam merangkai sebuah definisi yang tepat ia sering diletakkan di awal. Jins itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang berusaha untuk menyingkap esensi sesuatu. Karena itu, misalnya ketika ada pertanyaan, apa itu manusia? Manusia itu apa sih? Apa? Manusia itu ya manusia. Nah, jadi gini, lafaz kulli yang pertama kali kita sebutkan adalah jins, yang dalam hal ini adalah hewan. Kenapa harus jins? Karena jins inilah yang menjelaskan separuh esensi yang sesuai esensi sesuatu yang ingin kita ketahui itu. Jins, hewan. Manusia itu hewan yang berpikir. Jadi gitu contohnya lah. Oke, udah tahu lah. Kemudian soal yang berikutnya dari
Agus Mustafa. Maksudnya si Agus. Kita tahu bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ialah berpikir. Tolong jelaskan dong lebih detailnya tentang perbedaan tersebut. Nah, kata si Agus Mustafa teh. Jadi gini. Tidak ada yang berpikir secara logis dan sistematis di dunia ini kecuali manusia. Dengan demikian, untuk merangkai sebuah definisi yang tepat mengenai manusia itu, katakanlah bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kata hewan menjadi jin, sedangkan kata natik yang artinya berpikir menjadi fase. Gitu ya, kayak gitulah. Kayak gitu deh, paulah. Kemudian soal berikutnya dari Fatir. Apa yang membedakan fasil qarib dengan fasil ba'id? Dan tolong jelaskan. Qarib. Oh iya. Jadi fasil qarib ya. Jadi fasil qarib itu definisinya fasil yang membedakan sesuatu dengan individu yang tercakup oleh jins qarib dari sesuatu itu. Maksudnya, fasil qarib adalah fasil yang berfungsi untuk memisahkan antara sesuatu dengan seluruh individu yang tercakup oleh jins yang dekat. Qarib. Kemudian fasil yang ba'id itu definisinya fasil yang membedakan sesuatu dengan seluruh individu yang tercakup oleh jins ba'id dari sesuatu itu. Maksudnya, jika fasil pertama membedakan sesuatu dari sesuatu lainnya yang tercakup oleh jins qarib, maka yang kedua itu membedakan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang tercakup oleh jins ba'id. Itu apa itu tadi? Yang membedakannya itu. Kemudian itu kemudian berikan contoh yang membedakan fasil qarib dengan fasil ba'id. Contohnya ini yang fasil qarib dulu ya. Contohnya itu seperti kata natik yang dinisbatkan kepada insan. Kita tahu bahwa insan itu kalau didefinisikan itu ialah hewan natik, hewan yang berpikir atau manusia. Nah, kata natik itu fungsinya membedakan manusia dengan apa? Dengan seluruh individu yang tercakup oleh jins qaribnya, kata manusia, yaitu hewan. Kemudian contoh fasil ba'id itu contohnya seperti kata namin, tumbuh. Yang dinisbatkan kepada manusia. Ketika kita mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tumbuh atau jisim yang tumbuh, jismun namin, maka ketika itu kata tumbuh membedakan manusia dari seluruh individu yang tercakup oleh kata jism sebagai jins
ba'id dari kata manusia. Oh, itu contohnya itu. Kemudian ini soal dari pertanyaan dari apa yang namanya, siapa ini? Tulisan jelek amat sih. Berdasarkan hubungan dengan na'u dan jins fase. Berdasarkan hubungan fase dibagi dua, sebutkan dan jelaskan. Tolong sebutkan dan jelaskan fase yang berdasarkan hubungan dengan na'u dan jins. Apa ya? Fase mukawin kalau nggak salah ya. Fase mukawin. Kata mukawin merupakan bentuk isim fa'il dari kata kerja qawama, yaqawimu, yang artinya membentuk dengan makna harfiah. Ini kita bisa mengartikan fase mukawim sebagai fase yang di samping menjelaskan keunikan sesuatu, ia juga membentuk esensi sesuatu itu. Suatu fase dikatakan mukawim kalau dia dinisbatkan kepada na'u. Contohnya seperti kata natik atau berpikir yang dinisbatkan kepada kata insan. Kemudian itu kan ada dua ya tadi ya. Fase muqasim. Fase muqasim merupakan kata muqasim merupakan bentuk isim fa'il dari kata kerja qasamu, yakasimu, yukosimu, yang berarti membagi. Kalau yang tadi makan mukawin membentuk, ini membagi. Dari makna harfiah ini kita bisa mengartikan fase muqasim sebagai fase yang membagi atau melahirkan pembagian. Baik hati, dia suka membagi. Doir sesuatu. Kemudian suatu fase dikatakan muqasim kalau ia dinisbatkan kepada jins, bukan kepada na'u. Contohnya seperti kata natik tadi yang dinisbatkan kepada kata hayawan atau hewan. Itu tadi yang membedakan hubungannya itu kan. Berdasarkan hubungan yang membedakan. Berdasarkan hubungan dengan na'u dan jins. Kemudian soal yang berikutnya itu, tolong dong sebutkan 4 kaidah yang perlu kita ketahui. 4 kaidah yang perlu kita ketahui. Empat kaidah yang perlu kita ketahui itu setelah mengetahui perbedaan mukawin dengan muqasim. Selanjutnya itu kita perlu mengetahui 4 kaidah yang berkaitan dengan 2 macam fasal tersebut. Kaidah yang dimaksud ialah fasal mukawim bagi na'u ali paling atas bisa menjadi fasal mukawim bagi na'u mutawasit dan na'u safil. Kemudian yang kedua, fasal mukawim bagi na'u safil tidak bisa menjadi fasal mukawim. Yang keempat itu ada fasal muqasim bagi jin safil bisa menjadi fasal muqasim bagi jin mutawasit dan jins ali. Kemudian yang keempat itu fasal muqasim bagi jins ali tidak bisa menjadi fasal muqasim bagi jins fasal. Jadi itulah itu 4 kaidahnya tuh. Harus searching deh di internet.
Kemudian yang ke-13. Dari keempat kaidah tersebut yang tadi telah diterangkan itu, berikan contoh tentang fase muqawim bagi na'u ali atau yang paling atas itu. Ini contoh pertanyaan dari siapa ini? Eva Nurhayati. Oke Pak. Aku sih. Contohnya itu seperti kata hassas, sensitif. Kata tersebut membentuk esensi yang di bawahnya itu yakni hewan dan manusia. Itu contohnya. Contohnya itu kata hassas, seperti kata hassas yang membentuk esensi yang di bawahnya. Ya, hewan dan manusia. Itu. Oh ya Pak. Haradangnya tuh haradang. Itu dulu dong. Kemudian soal pertanyaan dari Carolina Ega. Tolong berikan contoh tentang fase muqawim. Bukannya tadi udah? Oh tadi bagi na'u ya. Muqawim bagi na'u ali paling atas nih. Oh iya. Contohnya tuh gini. Seperti kata natik yang dinisbatkan kepada hewan. Ketika dinisbatkan kepada kata hayawan, kata natik tidak menjadi fasil muqawim karena dia tidak membentuk esensi hewan, tetapi dia menjadi fasil muqasim. Karena apa? Baca buku. Kemudian ini pertanyaan dari siapa? Berikan contoh fase muqasim. Muqasim contohnya itu seperti kata natik. Kata natik yang dinisbatkan kepada kata hewan dan jenis lain yang berbeda yang berada di atas kata hayawan gitu. Oke, jadi tidak ada lagi nih teh. Ini cuma 15 ini teh. Oke, sekarang giliran Abang Fajar. Adam Hablu. Oke, kepada Abang Adam Hablu. Dipersilahkan. Tada. Kosong. Iyalah kosong. Orangnya kan gak di sini. Di mana dong? Di hatimu. Set. Oke. Jadi kepada Abang Adam Hablu dipersilahkan. Oke. Ya oke, saya akan menjawab pertanyaan ke-8. Jelaskan pengertian dari lafaz juz'iyat. Juz'iyat mengandung arti menetapkan suatu ketentuan hukum atau juz'i sebagian secara masing-masing dari yang juz'i sebagian itu. Contoh ya, sebagian orang kampung itu memindahkan isi sebuah lemari besar dari sebuah gedung. Keterangannya ialah pernyataan itu mengandung arti bahwa sebagian orang kampung tersebut secara masing-masing memindahkan isi lemari itu. Di antara mereka ada yang memindahkan pakaian, ada juga yang memindahkan perhiasan, dan ada juga yang memindahkan isi yang lain-lainnya, ya itu. Lanjut saya akan menjawab pertanyaan yang ke-9. Apa itu lafaz mursahalah? Mursahalah adalah lafaz mufrad yang menunjukkan kepada
benda yang ada atau suatu sifat yang ada. Contoh kota, sungai, surga, neraka, suatu yang ada kan. Alot, dermawan, sopan, pelit, itu sifat yang ada. Dan itu adalah lafadz mursalah. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-10. Apa itu lafaz ma'dul? Ma'dul adalah lafaz mufrad yang menunjukkan kepada ketiadaan suatu atau ketidakadaan sifat. Kebalikan mushah. Contoh, bukan kota, bukan Jakarta, tidak neraka, tidak surga. Itu adalah ketidakadaan benda. Tidak pelit, tidak alot, tidak dermawan, tidak jujur. Nah, itu ketidakadaan sifat. Ya, seperti itu lafaznya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-11. Apa itu lafaz adami? Adami adalah lafaz mufrad yang menunjukkan kepada ketidakadaan sifat yang lazimnya ada. Contoh, buta menunjukkan kepada pengertian tidak melihat, padahal melihat adalah suatu sifat yang lazimnya adalah pada manusia dan hewan. Tuli menunjukkan kepada pengertian tidak mendengar, padahal mendengar adalah suatu sifat yang lazimnya ada pada manusia dan hewan. Itu penjelasannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-12. Kata yang akan mencangkup atau universal, lafaz kulli dilihat dari segi arti. Itu ada 5 macam, yaitu apa saja? Yaitu tawadhu atau universal. Yang kedua, tasyakuk atau bahasa baratnya ekuivosal. Yang ketiga, takhaluf. Bahasa baratnya itu disparitas. Istirok atau hononim, dan muhtaradif atau sinonim. Itu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-13. Apa itu lafaz tawadhu? Lafaz tawadhu adalah lafaz yang mempunyai banyak arti yang semua arti itu sama seperti kata manusia. Kata manusia ini dapat menunjukkan beberapa individu, Zaid, Ammar, Bakar, Ali, Hasan, Husain, dan sebagiannya, yang semuanya sama, tidak ada bedanya dipandang dari segi kemanusiaan. Itu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-14. Apa itu lafaz tasyakuk? Lafaz tasyakuk adalah kata yang mempunyai banyak arti, yang semua arti itu tidak sama, seperti kata cahaya. Cahaya pada matahari tidak sama dengan cahaya pada bulan, sebab cahaya pada matahari itu lebih menyengat kuat daripada cahaya bulan. Ya, itu penjelasannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-15. Apa itu lafaz takhaluf? Lafaz takhaluf adalah suatu kata yang artinya tidak sama dengan kata lain atau sejumlah lafaz yang memiliki arti sendiri-sendiri seperti manusia dan kata kuda. Dua kata yang berbeda ini masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri yang berbeda sama sekali. Ya, itu penjelasannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-16. Apa itu lafaz istirok? Lafaz istirok adalah suatu kata yang mempunyai arti lebih dari satu. Dalam kata lain, suatu kata yang sama menyatakan pengertian yang berlainan. Seperti kata amat, kata ini dapat berarti sangat, dan suatu ketika kata ini bisa berarti nama orang. Contoh lain adalah kata dalam bahasa Arab, iyan. Kata ini dapat berarti mata dan juga dapat berarti sumber atau mata air. Yaitu penjelasannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-17. Apa itu lafaz muhtaradif? Lafaz muhtaradif ialah sejumlah kata yang berbeda diartikan dengan pengertian yang sama, seperti kata adat atau aturan, kebiasaan atau norma, biaya atau ongkos, atau upah dalam bahasa Arab, seperti kata iyasan dan yabah basri yang berarti Anas dan Basri yang berarti manusia. Itu.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-18. Apa itu lafaz murakab? Lafaz murakab terdiri dari dua kata, yaitu lafaz dan murakab. Lafaz artinya kata-kata, murakab kata-kata, dan murakab itu artinya disusun atau dirangkai. Jadi lafaz murakab artinya kata-kata yang disusun atau dirangkai baik dari 2, 3, 4 ataupun lebih dari itu ya, dari itu. Itu penjelasannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-19. Lafaz murakab terbagi menjadi dua. Salah satunya yaitu lafaz murakab tam. Jelaskan. Lafaz murakab tam adalah kata-kata yang dirangkai atau disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang lengkap. Dalam bahasa Indonesia, murakab tam disebut kalimat efektif atau kalimat sempurna. Contoh, Dr. H. Muhammad adalah Bapak dosen ilmu pendidikan Islam STIT Al-Muslihun Tologa Blitar. Ahmad adalah Bapak Guru MI Safiyatun Najah Gedung MAN Logo. Ya, itu penjelasannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-12. Lafaz murakab terbagi menjadi dua. Salah satunya yaitu lafaz murakab nakis. Jadi apa itu? Itu adalah rangkaian kata yang belum memberikan pengertian efektif atau sempurna, kalimat gantung. Contoh, orang sombong itu, siapa orang sombong itu kan masih bergantung kan, tidak ada penjelasan, masih ambigu. Seorang pemulung atau juga pujaan hati, yaitu masih belum jelas siapa pujaan hati, siapa orang sombong itu, siapa seorang pemulung itu. Ya itu. Ya itu jawaban dari saya demikian. Apabila ada kurang mohon maaf. Mungkin kita bisa sama-sama belajar di sini ya, semoga kita semakin terbuka wawasan cakrawala ilmunya. Sekian dari kami, sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Kepada Abang Adam Hablu, dan karena atas tadi jawabannya dari siapa tadi? Dari para hadirin tadi ya. Daripada hadirin tadi yang bisa ya, dari pertanyaan tadi berapa sih? 8 sampai 20. Yang 1 sampai 7-nya itu oleh Abang Gilang Dirga. Cuman dianya nggak tahu kemana nih. Jadi itu tadi yang telah dijelaskan atau dijawab oleh Abang Adam Hablu. Oke, cukup sekian ya para pemirsa di rumah ataupun di sekolah ataupun di manalah. Aduh, ada yang ketawa guys. Jadi jadi gitulah, mungkin cukup sekian dari kami berdua. Aduh, mungkin cukup sekian acara yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Semoga semua pertanyaan yang telah kita jawab bisa dapat membantu para hadirin sekalian. Oke, kita tutup. Oke, mau tutup warungnya. Tutup. Oke, kita tutup pada acara hari ini dengan berhamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Firdaus Al-Kamil dan Abang Adam Hablu izin pamit mengundurkan diri ya, karena ya itulah, ini kita harus mengundurkan diri ya. Dan untuk kekurangannya mohon dimaklumi karena ya gitulah, rahasia lah. Dan jangan lupa untuk mengkritik selalu. Apakah ada yang salah? Tentu banyak yang salah.
karena kita para lelaki itu sungguh salah di mata para wanita. Oke. And say goodbye. Katakan selamat tinggal kepada kamera. Aku selamat tinggal. Dadah.